Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Jika Anda tidak menunggu surga Gua Guntur es Roland, Anda tidak dapat bergerak, hentikan dia dengan cepat. Yao Nantian berteriak, pada saat ini, tendon hijau di dahinya meledak, tangannya yang terus menekan bergetar liar, ki dan darahnya melonjak, dan sudut mulutnya meluap dengan darah. Segel jimat pemusnahan besar Yao Nantian datang dari suara pecah, tendon hijau Xiao Yane meledak, mati-matian mendorong bintang yang patah, dan orang kepercayaan dan pilar Raja Surgawi hancur, dan futu pemusnahan besarnya keras, runtuh inci demi inci. Begitu Yao Nantian menyentuh dadanya, pada saat futu pemusnahan besar hancur, dia menerima reaksi yang kuat, dan bahkan darah dari mulutnya sepertinya telah terpukul dengan keras. Sosok Yao Nantian melesat ke belakang, dan setelah menembak ke belakang, kemarahan di wajahnya bahkan lebih kuat, dan dia memandang Gua Guntur es dan Tian Luolan dengan ganas. Apakah kalian berdua bersungguh-sungguh? Saya tidak bisa melakukannya sesaat pun untuk menunda perang dengan saya, dan saya malu kehilangan dewa aslinya. Ada juga segel gambar berskala besar yang telah saya sembah selama 10.000 tahun. Anda melakukan ini dengan sengaja, lelaki tua itu akan membunuh Anda terlebih dahulu. Setelah Yao Nantian menderita kerugian besar, dibandingkan dengan luka di tubuhnya, dia lebih kesal karena kehilangan dua kartu Hall, yang hampir melukai vitalitasnya. Guo Zaobing Thunder Cave meraung, dia dan Tian Luolan tidak melakukan yang terbaik, tetapi benar-benar tidak mungkin, mereka juga menggunakan kartu Hall mereka, tetapi mereka masih gagal membatasi peradangan. Xiao Yan seperti binatang buas yang telah melarikan diri, semuanya gila, dengan cara apapun, lakukan apa yang Anda bisa, tidak takut hidup dan mati, dan umumnya bereinkarnasi. Itu benar-benar berbeda. Jika Anda beralih ke monster tua lainnya, pikiran pertama Anda adalah melarikan diri, dan melarikan diri dengan cara apapun. Tapi dia jelas harus membayar harga yang begitu besar, tetapi dia tidak takut pada kita, saya khawatir itu akan sulit, dan dia benar-benar memiliki kartu Hall yang dapat membunuh saya. Pada saat ini, di jantung Gua Guntur es, dia awalnya mencibir Xiao Yan dan mengira itu hanya satu. Kelompok ketiga seharusnya sama sekali bukan lawan mereka, tetapi mereka telah menunda mereka begitu lama, dan tampaknya masih sangat sulit untuk dibunuh, dan ada metode tak berujung yang selalu dapat menerobos serangan yang mereka pikir akan dapat menimbulkan kerusakan berat. Dan alasan mengapa Xiao Yan bertarung mati-matian. Ketakutan yang tidak pernah dia miliki sebelumnya adalah memberi mereka sedikit ketakutan, dan mereka pasti takut. Kali ini serangan balik, jika Anda menebak dengan benar, ada jejak kecemburuan di hati Anda, dan itu dipatahkan oleh saya, dan orang dengan tanda kematian bahkan lebih cemas. Dalam situasi yang tak terhindarkan ini, jika Anda ingin menemukan secercah harapan untuk kemenangan, itu sekarang. Mata Xiao Yan menunjukkan ekspresi yang sangat berdenda, dan sosok 400.000 zangnya tiba-tiba bergetar, berubah menjadi biasa saat meluncurkan ki biru es dari Gua Guntur es. Anda bertiga yakin ingin bergerak. Xiao Yan mendengus dingin dan berbicara dengan dominan. Begitu kata-kata ini keluar, mereka bertiga membuktikan bahwa mereka ingin bertarung. Maka hal berikutnya adalah bertarung sampai mati dalam sistem dewa, dan saya pasti tidak akan bertarung sampai mati. Tapi kalian bertiga, setidaknya aku bisa meninggalkan kalian berdua untuk membunuh mereka, dan kalian harus membiarkanmu diblokir. Di sini, suara Xiao Yan bercampur dengan kekuatan jiwanya yang tenang, dan itu memiliki kekuatan penekan mutlak. Lagi pula, kecuali Tian Luolan, kekuatan jiwa Yao Nantian dan Gua Guntur es tidak kuat di sini. Suara Xiao Yan mengguncang jiwa mereka bertiga yang awalnya memiliki tujuan yang sama dan tegas semuanya bereinkarnasi dalam keheningan saat ini, bagaimana mereka bisa kurang di sini. Harimau palsu rubah mungkin, saya telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi saya masih tidak dapat melihat bahwa Anda berada di ujung panah. Gua Guntur es surga Roland jangan bicara omong kosong dengan orang ini, bergabunglah lagi, dan dia pasti akan bisa membunuhnya. Yao Nantian menjentikkan jubahnya, tatapannya sepertinya telah menembus segalanya, dan dia segera berteriak dengan suara merah, dan mata Gua Guntur es dan Tian Luolan suram. Mereka semua menjentikkan lengan baju dan jubah mereka, dan mereka siap untuk menyerang lagi. Pada saat ini, jika Anda ingin memecahkan situasi,
satu-satunya cara untuk menerobos adalah dengan membiarkan klon Yuan Shen menerobos ke alam kuno, tetapi tidak ada kesempatan saat ini, dan Yuan Shen sangat lemah ketika dia menerobos, dan metode kematian tidak akan berhasil. Xiao Yan mengertakkan gigi dan mengeluarkan reaksi ketiga monster tua itu, seperti yang dia harapkan, bagaimana dia bisa dengan mudah dibujuk oleh mereka. Sekarang kekuatan klon jangkrik emas telah jatuh ke jumlah ketiga klon dewa primordial, dan telah jatuh dari alam leluhur, meskipun hanya membutuhkan ki dan kekuatan darah yang cukup untuk memulihkan klon dewa primordial, tetapi sekarang dinitrasi. Memang, seperti yang dikatakan Yao Nantian, belum lagi ujung panah, tetapi tidak ada kemungkinan untuk bertarung lagi. Bisakah Ye Beijing menanyakan satu hal kepada Anda, kata Xiao Yan. Dan ketika kata-kata itu jatuh, sosoknya diam-diam muncul di sampingnya, diam-diam, tanpa jejak. Saat itu muncul, ketiga sosok Yao Nantian tiba-tiba terkejut, dan pupil matanya semuanya adalah suami Matrix, tolong bicarakan tentang membawa tim Dreadnought. Semua orang pergi. Xiao Yan berkata, malam Beijing sedikit tercengang, jika Anda mau, saya juga bisa membawa Anda pergi dari malam Beijing, bukan? Saya tidak bisa meninggalkan mereka, ini kematian saya, dan juga ciptaan saya yang menerobos keabadian para dewa, saya ingin bertarung sendiri, tidak takut bertarung. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam, Ye Beijing memandang pria Zheng Mo yang memancarkan ketekunan yang tak tertandingi di matanya, dia tidak mengatakan sesuatu yang baik, saya berjanji kepada Anda, saya akan melindungi mereka dan sangat bahagia dengan semua orang di sepanjang jalan, jadi tidak dihitung seolah-olah Anda berhutang budi kepada saya. Ketika suara Ye Beijing jatuh, sosoknya menghilang tanpa jejak dalam sekejap, seolah-olah dia belum pernah ke sana, tetapi penampilannya lebih mengintimidasi daripada apa yang dikatakan Xiao Yan, dan dia bahkan tertegun di tempatnya. Jelas, mereka bertiga tahu ketakutan di mata Ye Beijing dan tidak akan berbohong. Bukankah itu Witch Knight Beijing dari Fiery Demon Ancient Street? Bagaimana dia bisa berada di sini? Suzu rubah tua ini? Tidak heran dia tidak keluar secara langsung. Bahkan dia tidak yakin untuk mengalahkan Beijing malam ini. Mereka bertiga saling berlalu. Tian Luolan menghirup udara dingin dalam-dalam. Semua orang tahu bahwa cara keinginan yang dibudidayakan di Beijing pada malam hari adalah gadis giok yang penuh nafsu. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa dia lebih menakutkan. Sejak alam kuno iblis abadi adalah pemimpinnya, tidak pernah ada kekalahan, dan kekuatan tempurnya tak terduga, jika dia bergerak, kita akan mati. Suara Tian Luolan masing-masing terdengar di telinga mereka berdua, dan mereka semua berniat mundur. Hei, kamu takut? Jangan khawatir, ini adalah pertempuran antara kamu dan aku, dan dia tidak akan terlibat, karena aku bisa membunuhmu sendirian. Di sekitar api nitrat, nyala api tiba-tiba menyebar, dan di tengah api yang berputar-putar, 8 penggaris berat gantung desolasi Broken Star Confidante dan pilar Raja Surgawi terkondensasi di tangannya, dan Xiao Yan tampak seperti dewa abadi di sekolah menengah kelima, matanya sulit diatur, dan auranya tidak pada level yang sama-sama sekali, tetapi momentum ini menghancurkan mereka bertiga. Tentu saja, ketika Xiao Yan mengatakan ini, ketiga orang ini secara alami tidak beruntung, dan Xiao Yan mengandalkan penghormatan dan pertukaran seperti itu, kedengarannya lebih seperti mereka membujuk mereka, dan mereka semua ragu-ragu untuk tidak berani bergerak lagi. Kalian bertiga benar-benar, aku benar-benar tidak tahan, karena kamu tidak berani membunuh, biarkan Lao Su membunuhnya. Pada saat ini, di suatu tempat di rumah virtual ini, sebuah suara keluar dengan aura jahat yang kuat, seperti belati, dan langsung dimasukkan ke dalam hati Xiao Yan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe, untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.